Kaisar Pedang Lin Bai. Bab 5721 Pikiran Lin Bai. Kota Selatan. Platform pemujaan bulan. Pemandangan spektakuler bulan yang jatuh dari langit membuat para pendekar di dalam paviliun bulan terang takjub. Lin Bai, Meng Qinxian, Yi Heze, Chen Yule, Li Xuanqiu, Monan, dan yang lainnya hanya melirik pemandangan sebelum mengalihkan perhatian mereka ke kerumunan. Lokasi platform awan sangat bagus, menawarkan tidak hanya pemandangan bulan yang jatuh dari langit yang paling jelas tetapi juga pemandangan panorama dari 3 area pandang di dalam. Paviliun bulan terang. Area pandang kelas atas memiliki jumlah orang paling sedikit, sekitar 1.000, area kelas menengah memiliki jumlah yang lebih besar, sekitar 10.000, dan area kelas bawah memiliki jumlah terbanyak, sekitar 50 hingga 60.000. Lin Bai dan yang lainnya memiliki teknik pupil mata Dharma, memungkinkan mereka untuk melihat sejauh bermil-mil, dan tidak ada pendekar yang muncul di ketiga area tersebut yang dapat luput dari perhatian mereka. Tidak ada apa-apa. Kami tidak menemukan pria dalam potret itu. Setelah mengamati area tersebut, Lin Bai, Chen Yule, dan yang lainnya menggelengkan kepala, tidak dapat menemukan pria dalam potret di 3 area bawah. Mari kita tunggu sedikit lebih lama, kata Chen Yule sambil menarik napas dalam-dalam. Saat ini, Lin Bai dan yang lainnya tidak memiliki petunjuk atau informasi lain, jadi mereka hanya bisa terus menunggu di Menara Mingyue. Menurut informasi yang diberikan oleh divisi Zhaoxing dan informan keluarga Chen, pria dalam potret itu jelas menggunakan Menara Mingyue sebagai tempat berburunya. Dia sering datang ke sini dan membawa pergi wanita muda, murid Sekte Bintang, murid Sekte Bulan, dan murid-murid lain yang hilang secara misterius semuanya telah menghilang dari platform pemujaan bulan di Menara Mingyue. Sekarang, mereka hanya bisa terus menunggu di sini. Saat mencari pria ini, pikiran lain tiba-tiba muncul di benak Lin Bai, mengapa semua wanita ini mengikutinya. Bahkan jika pria dalam potret itu tampan dan berpenampilan menarik, tidak semua wanita itu mesum, bukan? Bagaimana dia bisa begitu akurat dan menangkap mereka dengan begitu mudah? Aneh. Sangat aneh. Lin Bai tidak bisa memahaminya. Di platform awan, Menara Mingyue menyajikan makanan dan anggur yang lezat. Semua orang bergantian berjaga, sementara yang lain duduk di sekitar meja minum dengan riang. Tak lama kemudian, malam berlalu. Saat fajar, kabut yang menyelimuti pulau bulan terang perlahan menghilang, dan bulan terang perlahan naik ke langit, seolah kembali ke surga. Matahari terbit memandikan ibu kota kekaisaran dengan sinar matahari yang hangat. Para pendekar yang telah mengamati pemandangan dari menara bulan terang perlahan berbalik dan pergi, menuju ke bagian lain ibu kota untuk berwisata. Mereka telah menunggu dengan sabar, tetapi pria itu belum muncul. Orang-orang yang mengamati pemandangan dari menara bulan terang semuanya telah bubar. Sepertinya orang ini tidak datang ke menara bulan terang tadi malam, kata Yi Heze pelan saat ia sampai di platform awan. Monan dan Li Xuanqiu sama-sama memasang ekspresi dingin, alis mereka berkerut karena cemas dan khawatir. Kalian berdua peri tidak perlu khawatir. Sekarang kita sudah memastikan bahwa area aktivitas pria misterius itu adalah menara bulan terang, kita hanya perlu menunggu dengan sabar di sini. Dia pasti akan muncul kembali, Lin Bai menghibur Monan dan Li Xuanqiu sambil tersenyum. Aku juga sudah menginstruksikan informan keluarga Chen untuk menyelidiki. Jika ada informasi lebih lanjut tentang pria ini, mereka akan segera dikirim ke sini. Chen Yule juga memberitahu Monan dan Li Xuanqiu. Kedua peri, Monan dan Li Xuanqiu, mengangguk sedikit dan menangkupkan tangan mereka, berkata, terima kasih atas bantuan kalian kali ini. Sekte Bintang dan Sekte Bulan kami akan mengingatnya. Meng Qinxian, Yi Heze, Lu Qingjun, dan yang lainnya tersenyum sedikit, menyuruh Monan dan Li Xuanqiu untuk tidak terlalu memikirkannya. Selama beberapa hari berikutnya, Lin Bai dan yang lainnya tetap berada di platform awan, mengamati semua pendekar bela diri yang tiba di platform pemujaan bulan untuk melihat pemandangan. Dengan kehadiran Chen Yule, generasi kedua yang kaya raya, tak seorang pun di paviliun bulan terang berani mengganggu mereka di platform awan, apalagi menerima uang darinya. Setelah menunggu selama 3 hari berturut-turut tanpa melihat jejak pria misterius itu, semua orang mulai tidak sabar. Apakah menurutmu anak itu mendengar berita dan melarikan diri? Meng Qinxian mengerutkan kening. Sudah 3 hari, dan dia masih belum datang. Aku juga merasa ada yang tidak beres, kata Yi Heze sambil mengerutkan kening. Saudara Lin, Saudara Chen, menunggu seperti ini bukanlah solusi jangka panjang. Ya, jika dia tidak datang selama 1 atau 2 tahun, apakah kita harus menunggu selama 1 atau 2 tahun? Tanya Nisang. Kita harus memikirkan cara lain. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, wajahnya serius. Dia tahu bahwa menunggu seperti ini jelas bukan langkah yang bijak. Tapi apa yang bisa mereka lakukan sekarang? Saudara Chen,
apakah ada berita dari mata-mata keluarga Chen? Lin Bai bertanya kepada Chen Yule dengan penasaran. Tidak, bagaimana dengan divisi Zhaoxing? Jawab Chen Yule, lalu bertanya balik. Tidak juga. Lin Bai menggelengkan kepalanya. Untuk sesaat, semua orang mengerutkan kening. Lin Bai berdiri di antara mereka, sedikit ragu-ragu di wajahnya. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu tetapi menghentikan dirinya sendiri. Monan dan Li Xuanqiu memperhatikan ekspresi Lin Bai yang tidak biasa dan bertanya, Putra Suci Lin Bai, apakah ada sesuatu yang ingin Anda katakan? Li Xuanqiu berkata, Putra Suci Lin Bai, jika Anda memiliki solusi, atau informasi lain, silakan bicara terus terang. Sekte Bulan kami akan selalu mengingat kebaikan Anda. Monan juga berkata, iya, Putra Suci Lin Bai, ungkapkan isi hatimu, tidak perlu khawatir. Mendengar Li Xuanqiu dan Monan mengatakan ini, Lin Bai tersenyum kecut dan berkata, aku memang punya ide yang belum matang yang mungkin akan memancing orang ini keluar. Tapi setelah memikirkannya, kurasa lebih baik melupakannya. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan. Saudara Lin, apa idemu? Katakan pada kami. Chen Yule buru-buru bertanya. Ya, Saudara Lin, jika Anda memiliki solusi, katakan saja. Mari kita analisis bersama, itu lebih baik daripada kita hanya berdiri di sini menatap kosong, seru Meng Qinxian juga. Monan menangkupkan tangannya dan berkata, Putra Suci Lin Bai, silakan bicara terus terang. Li Xuanqiu berkata, Saudara Lin, tolong bicaralah terus terang. Mendengar semua orang mendesak Lin Bai untuk mengungkapkan idenya, Lin Bai ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berkata, tidak apa-apa, metode ini tidak bagus. Mari kita pikirkan cara lain. Monan berkata dengan marah, Saudara Lin, nasib murid-murid Sekte Bintang dan Sekte Bulan saya tidak diketahui. Mereka adalah perempuan, dan kita tidak tahu ke dalam lingkungan seperti apa mereka telah jatuh. Jika kita dapat menyelamatkan mereka lebih cepat, mungkin mereka akan menderita lebih sedikit. Tolong bicaralah terus terang, Saudara Lin. Mendengar nada serius Monan, Lin Bai menghela napas dan berkata, sayangnya, aku memang punya ide kecil yang belum matang. Menurut informasi dari divisi Zhaoxing dan informan keluarga Chen, di antara lebih dari 100 murid yang menghilang di ibu kota, semuanya memiliki hubungan dengan orang ini. Jelas, dia adalah iblis mesum. Terlebih lagi, dia tampaknya memiliki standar yang sangat tinggi untuk perempuan, perempuan biasa bahkan tidak memenuhi standarnya. Ideku adalah, jika Nona Monan dan Nona Li Xuanqiu bersedia menunjukkan diri mereka di mimbar pemujaan bulan, itu pasti akan menimbulkan sensasi. Mungkin, si rakus yang mesum itu akan datang setelah mendengar berita itu. Lin Bai menyuarakan pikirannya. Semua orang yang hadir langsung gembira. Mata Monan dan Li Xuanqiu juga berbinar. Seperti yang dikatakan Lin Bai, Monan dan Li Xuanqiu sama-sama dianggap sebagai wanita tercantik di wilayah timur alam iblis, lambang kecantikan manusia. Jika Monan dan Li Xuanqiu menyembunyikan identitas mereka dan berpura-pura hanya menjadi penonton di mimbar pemujaan bulan, itu pasti akan menimbulkan sensasi. Begitu berita itu menyebar, mungkin si rakus yang mesum, itu akan datang setelah mendengarnya. Bab 5722 Kecantikan yang tak tertandingi. Setelah menjelaskan idenya, Lin Bai segera menambahkan, tapi setelah diperiksa lebih teliti, ide ini tidak sepenuhnya benar. Apa yang salah? Kurasa metode ini cukup bagus. Seru Meng Qinxian dengan bersemangat. Tatapannya tertuju pada Monan dan Li Xuanqiu, dari segi suara, penampilan, sosok, dan temperamen, kedua peri ini benar-benar lambang kecantikan. Seniman bela diri mana di dunia yang tidak akan tergoda. Meskipun metode ini memang sebuah metode, peri Monan dan peri Li Xuanqiu, bagaimanapun juga, adalah gadis suci Sekte Bintang dan Sekte Bulan. Jika terjadi sesuatu yang salah, dan kedua gadis suci ini terluka di ibu kota, bagaimana mungkin itu menjadi masalah sepele? Lin Bai menghela napas. Inilah mengapa Lin Bai ragu-ragu. Jika wanita lain dikirim untuk memikat pria misterius itu, bahkan wanita cantik biasa yang sudah usang pun tidak akan menarik perhatiannya. Tetapi jika Monan dan Li Xuanqiu pergi, dan terjadi sesuatu yang salah, bagaimana mereka akan menjelaskannya kepada Sekte Bintang dan Sekte Bulan? Monan berpikir sejenak dan berkata, untuk saat ini adalah cara terbaik. Li Xuanqiu mengangguk dan berkata, Monan dan aku akan pergi dan memancing orang itu keluar. Itu lebih baik daripada kita menunggu di sini dengan sia-sia. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi kita tidak tahu tingkat kultivasi pria misterius itu, atau metode apa yang dia gunakan. Bagaimana jika kedua peri itu mengalami kemalangan? Bukankah aku akan menjadi pendosa selamanya? Monan terkekeh dan berkata, Saudara Lin, meskipun murid-murid Sekte Bintangku tidak pandai bertarung, kita masih memiliki kemampuan untuk melindungi diri kita sendiri.
Li Xuanqiu berkata, Saudara Lin, kau tidak perlu khawatir tentang kami. Lagi pula, kami berada di alam buah Dao Tai dan juga tokoh setingkat Santa di sekte kami. Petik 2. Mungkin dalam hal bertarung di medan perang dan menembus baju besi untuk membunuh musuh, kami bukan tandingan kultivator pedang seperti Saudara Lin dan Saudara Chen, tetapi kami bahkan tidak menganggap orang biasa sebagai ancaman. Sekte Bulan mengolah seni kultivasi ganda, sementara Sekte Bintang mengolah seni pengamatan pikiran. Tidak satu pun dari kedua sekte tersebut memiliki keahlian utama dalam bertarung. Sekte dan keluarga seperti Sekte Tianshui milik Lin Bai, keluarga Chen milik Chen Yule, Sekte Fantian milik Meng Qinxian, Sekte Baitian milik Nisang, Sekte Pedang Dingtian milik Yi Heze, dan Kota Tujuh Absolut milik Lu Qingjun semuanya sangat terampil dalam pertempuran dan peperangan. Misalnya, di Istana Bulan, hampir semua orang, termasuk Chen Yule, Meng Qinxian, Nisang, Yi Heze, dan Lu Qingjun, memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melawan dua lawan sekaligus. Tidak, tidak, Lin Bai menggelengkan kepalanya berulang kali, meninggalkan rencana itu, dan berkata, jika sesuatu terjadi pada Peri Monan dan Peri Li Xuanqiu, aku tidak bisa menanggung tanggung jawabnya. Mari kita pikirkan cara lain. Lin Bai masih merasa itu tidak pantas. Jika sesuatu terjadi pada saintes Sekte Bintang dan saintes Sekte Bulan di ibu kota, itu bisa memicu konflik antara wilayah Kerajaan Chu dan wilayah Gunung Wansheng. Setelah banyak pertimbangan, Monan menyimpulkan bahwa ini adalah solusi terbaik dan berkata, Saudara Lin, kami sudah kehabisan akal, ini adalah tindakan terbaik. Li Xuanqiu mengangguk setuju, berkata, aku juga percaya ini adalah metode terbaik. Monan melanjutkan, aku tahu Saudara Lin khawatir tentang keselamatan Li Xuanqiu dan aku. Meskipun Li Xuanqiu dan aku tidak terlalu terampil dalam pertempuran, kami mampu melindungi diri kami sendiri. Lagi pula, sementara kami berdua tidak terampil dalam pertempuran, bukankah kalian semua sangat mahir dalam hal itu? Li Xuanqiu dan aku akan pergi untuk memancing orang ini keluar, aku akan merepotkan kalian semua untuk memastikan keselamatan kami. Monan memandang Lin Bai, Chen Yule, dan yang lainnya. Li Xuanqiu tersenyum tipis dan berkata, tepat sekali. Apakah putra suci Lin Bai, Chen Yule, dan Meng Qinxian benar-benar kurang percaya diri? Kalian semua adalah putra suci dari sekte-sekte paling bergengsi di wilayah timur alam iblis, tidak bisakah kalian melindungi dua wanita lemah seperti kami? Li Xuanqiu mengangkat alisnya, senyum aneh teruk di bibirnya, dan berbicara kepada Lin Bai dan Chen Yule dengan sedikit nada provokatif. Lin Bai dan Chen Yule hanya tersenyum, tidak terpengaruh oleh pesona Li Xuanqiu. Meng Qinxian, seorang pria kekar dan kasar, menepuk dadanya dan menatap tajam, berkata, tenang saja, nona-nona, bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, aku akan melindungi kalian berdua. Lin Bai dan Chen Yule tak kuasa menahan tawa. Nisang tertawa, Saudara Lin, Saudara Chen, sepertinya, hantu nafsu, telah ditemukan. Meng Qinxian bertanya dengan heran, ditemukan. Di mana? Nisang tersenyum dan menunjuk ke arah Meng Qinxian, berkata, bukankah kau salah satunya? Meng Qinxian kemudian mengerti ejekan Nisang, wajahnya memerah. Dia berkata, Saudara Ni, kita sedang membahas hal-hal penting, berhentilah bercanda. Semua orang tertawa terbahak-bahak, dan Meng Qinxian dengan canggung menggaruk kepalanya. Saudara Lin, ini memang solusi terbaik saat ini. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Chen Yule setuju, mari kita lakukan dengan cara ini. Kau dan aku akan bergabung untuk melindungi Nona Monan dan Nona Li Xuanqiu. Begitu pendekar bela diri itu muncul, kita akan segera mengalahkannya, sehingga meminimalkan bahaya. Nisang, Yi Heze, dan Lu Qingjun juga menyatakan kesediaan mereka untuk membantu. Dengan bantuan para putra suci ini, Lin Bai memikirkannya dengan cermat dan menyadari bahwa mungkin saja keselamatan Monan dan Li Xuanqiu dapat dijamin. Kalau begitu, mari kita lakukan dengan cara ini. Lin Bai akhirnya setuju, mengeluarkan dua energi pedang hitam dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Monan dan Li Xuanqiu. Kedua energi pedang hitam ini unik milikku. Dalam keadaan darurat, mereka dapat membelah susunan sihir apapun di dunia. Selain itu, dengan dua peri yang membawa energi pedang ini, aku dapat merasakan lokasi mereka kapan saja. Monan dan Li Xuanqiu menyimpan energi pedang hitam itu dan berkata, kalau begitu, kita akan bersiap-siap. Lin Bai mengangguk, dan Monan serta Li Xuanqiu melambaikan tangan mereka, berganti pakaian dengan jubah yang lebih biasa. Mereka berjalan keluar dari platform awan dan menuju area bawah paviliun bulan terang, menunggu untuk menikmati pemandangan malam. Lin Bai, Lu Qingjun, Chen Yule, Meng Qinxian, Nisang, dan Yi Heze berdiri di platform awan,
menggunakan teknik mata ajaib mereka untuk menatap Monan dan Li Xuanqiu. Lin Bai, khususnya, tidak berani mengalihkan pandangannya dari Monan dan Li Xuanqiu. Aktingnya tidak buruk, mereka bahkan mengobrol dan tertawa, kata Meng Qinxian sambil tersenyum ketika melihat Monan dan Li Xuanqiu di tengah kerumunan. Monan, bergandengan tangan dengan Li Xuanqiu, berdiri di tengah kerumunan, kedua wanita itu mengobrol dan tertawa, wajah mereka berseri-seri gembira. Mereka tampak seperti dua wanita bangsawan yang diam-diam melarikan diri dari keluarga mereka untuk berjalan-jalan tanpa beban. Meskipun Monan dan Li Xuanqiu mengenakan kerudung tipis, penampilan mereka di area kelas bawah seperti bom, menarik perhatian setiap pria di sekitarnya. Dari suara dan penampilan hingga sosok mereka, semuanya sangat cantik, terutama aura Qizi, sejenis keanggunan atau aura halus mereka yang tak terbantahkan, yang seperti racun, memikat setiap pria yang melirik mereka. Monan, dengan auranya yang tenang dan seperti dari dunia lain, berdiri di paviliun bulan terang seperti peri yang turun dari istana bulan. Li Xuanqiu, yang berlatih teknik kultivasi ganda, memiliki pesona yang luar biasa, setiap gerakannya memikat, bahkan sekilas pandang pun dapat memikat banyak pendekar bela diri. Keajaiban paviliun bulan terang memang indah, tetapi tampaknya tidak ada yang melampaui keindahan kedua peri ini. Sungguh, dua wanita cantik yang tak tertandingi. Ketika Meng Qinxian memandang kedua wanita itu, matanya tak bisa menahan diri untuk sejenak, dan ia tak bisa menahan diri untuk mendesah pelan. Bab 5723-9 Istana Iblis Dunia Bawah. Tuan muda yang bahagia, ibu kota, kota selatan. Di sebuah istana bawah tanah yang gelap dan remang-remang, sebuah suara tua meraung. Aku baru saja meninggalkanmu sebentar, dan kau sudah membuatku begitu banyak masalah. Kau selalu bertindak sembrono dan arogan di ibu kota, bahkan sampai mendekati murid perempuan Sekte Bulan dan Sekte Bintang di wilayah Gunung 10.000 Orang Suci. Tahukah kau berapa banyak masalah yang telah kau timbulkan? Jika kau merusak rencana besar Istana Iblis, hati-hati, para tetua Istana Iblis akan mengulitimu hidup-hidup. Di istana yang gelap itu, seorang pria tua berambut dan berjanggut putih, amarahnya membara, menunjuk seorang pemuda tampan di hadapannya, melontarkan rentetan makian. Pemuda itu sangat tampan, dengan fitur wajah yang mencolok dan halus, benar-benar kecantikan yang langka. Menghadapi cercaan pria tua itu, pemuda tampan itu mengangkat alisnya, melirik beberapa sangkar besi di sudut istana, tempat puluhan wanita muda terbaring tak sadarkan diri. Wanita-wanita ini tak lain adalah murid Sekte Bintang dan Sekte Bulan yang secara misterius menghilang dari ibu kota. Sialan, aku tahu wanita-wanita ini sangat cantik. Mereka murid Sekte Bintang dan Sekte Bulan dari wilayah Gunung 10.000 Orang Suci. Pria tampan itu tersenyum jahat. Gunung 10.000 Orang Suci benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai tempat jatuhnya 10.000 orang suci di wilayah timur alam iblis. Ini adalah tempat orang-orang hebat dan wanita-wanita cantik. Pria tampan itu memandang para wanita Sekte Bintang dan murid Sekte Bulan dengan keserakahan yang tak terbatas. Setelah membawa murid Sekte Bintang dan Sekte Bulan ini kembali ke istana bawah tanah dari platform pemujaan bulan, ia bermaksud mengundang para tetua untuk menikmati mereka bersama. Namun, begitu para tetua tiba, mereka langsung mengenali identitas para wanita itu. Ia merasa ngeri dan mengumpat keras. Kau. Tuan muda kebahagiaan, kau telah menimbulkan kekacauan besar. Pria tua itu gemetar karena marah. Pria yang dikenal sebagai Tuan muda bahagia tersenyum sinis dan berkata, Tetua, apa yang membuat panik? Mereka hanya beberapa murid Sekte Bintang dan Sekte Bulan. Bahkan jika kita menikmati kehadiran mereka, lalu kenapa? Kita bersembunyi di sini, tidak diketahui siapapun, dan ketika aku membawa mereka kembali, aku sengaja menghindari banyak mata dan telinga. Tidak ada yang tahu mereka telah jatuh ke tanganku. Tidak ada yang tahu, dan itu tidak masalah. Mata lelaki tua itu melebar karena marah, dan dia berkata dingin, Tuan muda bahagia, murid-murid yang dapat menemani para tetua Sekte Bintang dan Sekte Bulan ke ibu kota untuk merayakan ulang tahun pastilah semua wanita dengan status yang sangat tinggi di sekte masing-masing. Kau telah menangkap mereka, bagaimana mungkin tetua Sekte Bintang dan tetua Sekte Bulan membiarkannya begitu saja? Pangeran Bahagia berkata dengan mencibir. Apa yang bisa mereka lakukan bahkan jika mereka tidak membiarkannya begitu saja? Ini bukan di wilayah Gunung 10.000 Orang Suci, dan mereka toh tidak dapat menemukan kita, mereka hanya bisa khawatir tanpa daya. Pria tua itu menatap Pangeran Bahagia dengan kesal dan berkata dingin, tempat ini memang bukan di wilayah Gunung 10.000 Orang Suci, tetapi berada di ibu kota. Divisi Zhaoxing memiliki banyak mata dan telinga di sini. Apakah menurutmu tetua Sekte Bintang dan tetua Sekte Bulan akan melapor ke divisi Zhaoxing setelah mengetahui murid-murid mereka hilang?
Murid-murid dari dua sekte teratas telah menghilang secara misterius di ibu kota. Apakah menurutmu divisi Zhaoxing akan menyelidiki secara menyeluruh? Mengapa kau tidak bisa menggunakan otakmu? Jika kau menggunakan otak yang kau gunakan untuk wanita untuk memikirkan solusi, kau tidak akan mengalami kemajuan selama bertahun-tahun ini. Pria tua itu menahan amarahnya, matanya berkilat tajam. Pangeran bahagia mendengarkan dengan saksama, sedikit mengerutkan kening, dan juga merasa bahwa kata-kata pria tua itu masuk akal. Kau benar, tetapi selain mengutukku beberapa kali, apakah kau punya pilihan lain? Pangeran bahagia tersenyum sedikit dan berkata kepada pria tua itu. Titik. Pria tua itu mengepalkan tinjunya, menatap wajah pangeran bahagia yang tersenyum, berharap dia bisa meninju wajahnya dengan keras. Aku bertanya padamu, apakah mereka tahu asal-usul kita? Sederhananya, apakah mereka tahu kau adalah seorang prajurit dari Istana Iblis? Tanya pria tua itu kepada pangeran bahagia dengan serius. Aku pergi untuk bersenang-senang, bukan untuk mencari istri. Mengapa aku harus menjelaskan latar belakangku kepada mereka? Pangeran bahagia tersenyum getir. Tentu saja mereka tidak akan tahu. Lelaki tua itu menghela napas lega dan berkata dengan suara rendah, untunglah mereka tidak tahu. Mungkin masih ada ruang untuk bermanuver. Pangeran bahagia berkata, biarkan aku menikmati mereka. Setelah selesai, aku akan membunuh mereka semua dan mengakhiri semuanya. Itu tidak akan menunda rencana Istana Iblis. Kau tetap di sini dengan patuh. Aku akan pergi untuk mengintai. Kata lelaki tua itu dingin. Jangan melakukan tindakan gegabah sebelum aku kembali. Jika tidak, jika kau membuat masalah, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kau seharusnya tahu betul bagaimana Istana Iblis beroperasi. Itu tidak kalah efektifnya dengan api penyucian divisi Zhaoxing. Pangeran bahagia mempertahankan senyumnya sampai dia mendengar bagaimana Istana Iblis beroperasi. Senyumnya sedikit membeku, menunjukkan sedikit kesuraman. Jika keadaan di luar tenang dan divisi Zhaoxing belum menyelidiki keberadaan murid-murid Sekte Bintang dan Sekte Bulan ini, maka kita bisa dengan mudah mengirim mereka pergi secara diam-diam ketika ada kesempatan. Selama mereka kembali dengan selamat, bahkan jika para tetua Sekte mereka menyimpan dendam, Kerajaan Chu dan divisi Zhaoxing tidak akan terlalu mempermasalahkan hal ini. Kata lelaki tua itu dengan tenang. Bagaimana jika divisi Zhaoxing sudah memulai penyelidikannya? Tanya pangeran bahagia sambil tersenyum, lalu bisakah aku menikmati wanita-wanita ini? Kilatan tajam muncul di mata lelaki tua itu saat dia berkata, jika divisi Zhaoxing sudah memulai penyelidikannya, maka aku tidak perlu lagi mengkhawatirkanmu. Jika kau ingin menikmati wanita-wanita ini, nikmatilah. Lagi pula, ini adalah saat-saat terakhir kebahagiaanmu di dunia ini. Tanya pangeran bahagia, apa maksudmu? Lelaki tua itu mencibir, begitu divisi Zhaoxing menyelidiki, mereka akan segera menemukan tempat persembunyian kita. Jika rencana Istana Iblis terungkap, maka kau akan bertanggung jawab penuh. Menurutmu apa yang akan dilakukan Istana Iblis padamu? Senyum pangeran bahagia membeku, ekspresinya perlahan berubah gelap. Lelaki tua itu mendengus dingin dan berbalik. Setelah lelaki tua itu pergi, pangeran bahagia mencibir, cek, yang kau lakukan hanyalah menyebarkan rumor yang menakutkan. Lalu bagaimana jika kita tidak bergerak? Tatapan pangeran bahagia tertuju pada para wanita muda di dalam sangkar besi, kilatan serakah di matanya. Wilayah Gunung 10.000 Orang Suci, setelah rencana besar Istana Iblis berhasil, aku akan pergi dan bersenang-senang selama ratusan tahun. Kata pangeran bahagia sambil tersenyum, tetap berada di istana bawah tanah. Sekitar seperempat jam kemudian, sesosok muncul entah dari mana di dalam istana bawah tanah. Pangeran bahagia, dengan mata terpejam dalam ketenangan, dengan lembut memanggil, Lei Lun, kau telah tiba. Tuan muda, aku telah tiba. Sosok itu mendekati pangeran bahagia, dengan senyum menjilat di wajahnya. Mengapa kau tampak begitu murung, Tuan muda? Pangeran bahagia cemberut dan berkata, para tetua mengatakan bahwa wanita-wanita yang kubawa kembali ini adalah murid Sekte Bintang dan Sekte Bulan, dan mereka melarangku menyentuh mereka. Sangat menyebalkan. Begitu, seniman bela diri bernama Lei Lun berkata sambil tersenyum, Tuan muda, karena Anda tidak dapat menyentuh wanita-wanita ini, dua wanita cantik lainnya telah tiba di platform pemujaan bulan beberapa hari terakhir ini. Apakah Anda tertarik? Pangeran bahagia melambaikan tangannya dengan tak berdaya, para tetua menyuruhku untuk tetap tinggal di istana bawah tanah dan tidak berkeliaran. Sayang sekali, Lei Lun menghela napas sedih. Kedua wanita ini adalah kecantikan yang tak tertandingi. Aku, Lei Lun, telah berkeliling seluruh wilayah timur alam iblis, tetapi aku belum pernah melihat siapapun yang secantik ini, seperti makhluk surgawi. Pangeran bahagia tiba-tiba membuka matanya dan bertanya, apakah mereka benar-benar secantik itu? Lei Lun berkata dengan percaya diri,
dari semua wanita yang pernah kulihat, kedua wanita ini jelas termasuk dalam 3 teratas. Sang pangeran bahagia mengangkat alisnya dan berkata, ayo kita pergi ke mimbar pemujaan bulan. Bab 5724, pancing ular keluar dari lubangnya. Platform pemujaan bulan. Malam berlalu, dan Li Xuanqiu serta Monan kembali ke platform awan. Sepertinya pria dari tadi malam tidak datang, kata Monan dan Li Xuanqiu kepada Lin Bai. Jangan khawatir, tunggu beberapa hari lagi, kata Lin Bai dengan tenang. Mungkin beritanya belum menyebar. Tunggu beberapa hari lagi, dan mungkin hantu mesum itu akan datang. Monan dan Li Xuanqiu mengangguk setuju. Untuk saat ini, sepertinya tidak ada pilihan yang lebih baik. Keesokan harinya, setelah malam tiba, Monan dan Li Xuanqiu kembali ke platform pemujaan bulan, tersenyum, untuk mengagumi bulan yang indah yang terpantul di langit. Hari ini jauh lebih ramai daripada kemarin. Saat Monan dan Li Xuanqiu muncul, banyak tuan muda dari keluarga terkemuka di ibu kota mendekati mereka untuk mengobrol. Namun, melihat bahwa orang-orang ini bukanlah yang mereka cari, Monan dan Li Xuanqiu mengabaikan mereka begitu saja. Di platform awan, Lin Bai, Chen Yule, Meng Qinxian, dan yang lainnya terus menggunakan mata ajaib mereka untuk mencari keberadaan pria misterius itu di tengah kerumunan. Hari kedua berlalu. Hari ketiga, hari keempat, pria misterius itu tidak pernah muncul. Pada hari kelima, setelah malam tiba, bulan purnama terbenam di langit. Lin Bai dan Chen Yule berdiri berdampingan di platform awan, memandang ke bawah ke platform pemujaan bulan yang ramai di bawah. Saudara Lin, sepertinya rencanamu tidak hanya gagal menarik perhatian pria misterius itu, tetapi malah menarik banyak tuan muda dari keluarga terkemuka di seluruh ibu kota, kata Chen Yule, melirik Monan dan Li Xuanqiu, yang dikelilingi oleh banyak tuan muda yang berusaha menyanjung mereka. Namun, Monan dan Li Xuanqiu tidak menunjukkan minat pada mereka dan, karena tidak ingin pergi tiba-tiba, hanya bisa memberikan senyum asal-asalan. Sepertinya kita perlu memikirkan cara lain, Lin Bai menghela napas dalam-dalam. Setelah 5 hari pengawasan terus-menerus, berita tentang kehadiran Monan dan Li Xuanqiu di mimbar pemujaan bulan telah menyebar ke seluruh ibu kota, terbukti dari banyaknya tuan muda yang berkumpul di sekitar mereka. Namun, pria misterius itu tetap sulit ditemukan. Lin Bai harus mempertimbangkan kembali strateginya. Tepat saat fajar menjelang di hari kelima, dan Lin Bai serta Chen Yule yakin bahwa pria misterius itu tidak akan muncul. Tiba-tiba, Lin Bai melihat sekilas wajah yang familiar di kerumunan di bawah. Matanya berkilat seperti kilat saat ia mengaktifkan mata asurannya dan mengintip ke dalam kerumunan. Ia melihat dua pria menerobos kerumunan, mendekati Monan dan Li Xuanqiu. Pria yang di depan sangat tampan, dengan fitur wajah yang mencolok, benar-benar kecantikan yang langka. Saudara Chen, Lin Bai buru-buru memanggil dengan suara rendah. Chen Yule, Meng Qinxian, dan yang lainnya segera tersadar dari lamunan mereka dan pergi ke sisi Lin Bai, bertanya, Saudara Lin, ada apa? Lin Bai mengaktifkan mata asurannya, tatapannya tertuju pada kerumunan di bawah. Dia menunjuk dan berkata, lihat orang ini, bukankah dia yang kita cari? Chen Yule, Meng Qinxian, Ni Sang, Yi Heze, dan Lu Qingjun segera menoleh. Mengikuti arah jari Lin Bai, mereka langsung melihat pria tampan dan luar biasa itu. Benar-benar dia, kita sudah menunggunya selama beberapa hari, dan akhirnya dia datang. Meng Qinxian dan Chen Yule sama-sama tersenyum. Saat itu, Lin Bai merasakan ada yang tidak beres. Dia melihat pangeran bahagia berjalan menuju Monan dan Li Xuanqiu. Setelah hanya beberapa kata dengan mereka, Monan dan Li Xuanqiu pergi bersama pangeran bahagia. Oh tidak, dia telah membawa peri Monan dan peri Li Xuanqiu pergi. Ekspresi Lin Bai berubah drastis, dan rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Gambar, hal yang paling tidak ingin dilihatnya akhirnya terjadi. Jika sesuatu terjadi pada Monan dan Li Xuanqiu di ibu kota, Lin Bai dan Pangeran Chen akan sama-sama terlibat. Apakah benar-benar seaneh itu? Seru Meng Qinxian berulang kali, dia hanya bertukar pandangan dengan peri Monan dan peri Li Xuanqiu, dan kedua peri ini mengikutinya tanpa ragu. Kekuatan supernatural macam apa ini? Seru Meng Qinxian dengan terkejut. Ekspresi Chen Yule mengeras, dan dia berkata dingin, jangan khawatirkan kekuatan supernatural apapun untuk saat ini. Jika kita tidak segera bertindak, peri Monan dan peri Li Xuanqiu mungkin akan dibawa pergi olehnya. Saudara Lin, bagaimana menurutmu? Lin Bai menjawab dengan tegas, ayo kita lakukan. Nyawa murid Sekte Bintang dan Sekte Bulan itu tidak terlalu berharga di mata Lin Bai. Ada banyak sekali murid Sekte Bintang dan Sekte Bulan, dan meskipun murid-murid itu tidak berstatus rendah, mereka tetap tidak sebanding dengan Monan dan Li Xuanqiu. Jika sesuatu terjadi pada Monan dan Li Xuanqiu, Lin Bai akan benar-benar kesulitan menjelaskan dirinya.
Segera, Lin Bai melompat dari platform awan, menabrak susunan sihir. Semburan cahaya hitam segera memancar dari tubuhnya, merobek susunan itu. Pedang terbang. Lin Bai berteriak pelan, dan 4 pedang terbang melesat keluar, ujungnya yang tajam mengarah ke Pangeran Bahagia di bawah. Siapa yang berani bergerak di platform pemujaan bulan? Saudara, kita semua di sini untuk menikmati pemandangan. Mengapa kau bertarung di sini? Bertarung dilarang keras di platform pemujaan bulan. Jika ini sampai ke divisi Zhaoxing, kau tidak akan lolos begitu saja. Banyak orang di platform pemujaan bulan merasakan niat membunuh yang terpancar dari Lin Bai dan menatapnya di udara. Tapi Lin Bai mengabaikan peringatan mereka. Keempat pedang terbang melesat lurus ke arah Pangeran Bahagia. Seorang murid Sekte Iblis Pedang Terbang. Setelah melihat Lin Bai menggunakan teknik pengendalian pedang, Pangeran Bahagia segera curiga bahwa dia adalah murid Sekte Iblis Pedang Terbang. Tempat ini bukan tempat untuk berlama-lama, mundurlah dengan cepat. Pangeran Bahagia menyalurkan semburan energi spiritual, menyapu Monan dan Li Xuanqiu, dan menggunakan teknik gerakannya untuk pergi dengan kecepatan kilat. Jiwa Monan dan Li Xuanqiu tampak seperti telah terkoyak, sepenuhnya berada di bawah belas kasihan Pangeran Bahagia. Lin Bai tercengang melihat pemandangan ini, berseru berulang kali, kekuatan ilahi macam apa ini? Apakah ini teknik pupil mata Dharma? Teknik pupil mata Dharma macam apa yang begitu kuat sehingga bahkan Monan dan Li Xuanqiu pun tidak dapat melawannya? Meskipun Monan dan Li Xuanqiu tidak terampil dalam pertempuran, mereka tetaplah saintes dari Sekte Bintang dan Sekte Bulan, masing-masing, dengan kultivasi di alam buah Dao Tai. Bahkan mereka pun tidak dapat melawan teknik pupil mata Dharma, Lin Bai benar-benar tidak dapat memahami kekuatan ilahi macam apa itu. Anak ini ingin kabur, teriak Meng Qinxian, melompat keluar dari platform awan seperti elang yang menerkam mangsanya, langsung menuju ke Pangeran Bahagia. Kejar, Lin Bai berteriak pelan, dan bersama Chen Yule, Ni Sang, Yi Heze, Lu Qingjun, Lu Lingjun, dan yang lainnya, mereka melompat dari platform awan dan bergegas menuju arah pelarian Pangeran Bahagia. Pangeran Bahagia jelas familiar dengan lingkungan sekitarnya. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyelimuti Monan dan Li Xuanqiu, dengan cepat meninggalkan platform pemujaan bulan dan menghilang ke lorong-lorong yang remang-remang. Tetapi Meng Qinxian sudah mengejarnya. Tepat ketika Pangeran Bahagia memasuki lorong, Meng Qinxian meraung, "Bocah, kau berani macam-macam denganku. Apa kau ingin mati?" Ekspresi Pangeran Bahagia berubah drastis, karena dia merasakan kekuatan dahsyat menerjang punggungnya bersamaan dengan suara itu. Dia berbalik tiba-tiba dan melihat pukulan kuat Meng Qinxian sudah menghantamnya. Bab 5725 Pertempuran di Gang. Pangeran Bahagia menyapu bersih Monan dan Li Xuanqiu yang mengigau, bergegas keluar dari platform pemujaan bulan dan langsung menuju lorong gelap. Dia tidak menyangka Meng Qinxian akan mengejarnya. Pangeran Bahagia menoleh ke belakang, hanya untuk melihat tinju ganas Meng Qinxian mengarah langsung ke wajahnya. "Bajingan, kau pikir kau bisa membunuhku?" Pangeran Bahagia meraung, segera menyalurkan semua kekuatannya dan melepaskan pukulannya sendiri. Tinju mereka bertabrakan di gang, kekuatan dahsyat itu menghancurkan dinding dan rumah-rumah dengan raungan yang memekakkan telinga. "Ah!" Pangeran Bahagia menjerit, terlempar ke belakang, lengan kanannya hancur dan tergantung lemas. "Kau?" Ekspresi terkejut melintas di wajah Pangeran Bahagia. Dia menatap Meng Qinxian, benar-benar tercengang. Dia mengira Meng Qinxian memiliki kekuatan rata-rata, tetapi dia tidak menyangka kekuatan Meng Qinxian begitu menakutkan. Dengan satu pukulan, dia sepenuhnya diredam oleh Meng Qinxian. Setelah dinding dan rumah di kedua sisi runtuh, kepulan asap membubung, dan Meng Qinxian perlahan muncul dari asap, menatap Pangeran Bahagia dengan senyum dingin, berkata, "Bodohnya kau, berani beradu tinju denganku. Kau, siapa kau?" Setelah unggul dengan satu pukulan, Meng Qinxian menerkam Pangeran Bahagia. Sebelumnya, di Istana Bulan Paviliun Bulan Terang, Meng Qinxian telah bertarung dengan Limo, tetapi disergap oleh Du Guming dan sayangnya terluka parah dan dikalahkan. Dia telah menahan banyak amarah, tanpa tempat untuk melampiaskannya. Sekarang setelah dia akhirnya menemukan Pangeran Bahagia, dia tentu saja ingin mempermalukannya habis-habisan. Kekuatan dahsyat terpancar dari Meng Qinxian, otot dan tulangnya menonjol, memancarkan kekuatan yang sangat dahsyat dan mencekik. Dia mengepalkan tinjunya, wajahnya tampak ganas. Tinjunya sepertinya mampu dengan mudah menghancurkan matahari dan bulan, dan kekuatannya sepertinya mampu meratakan langit. Sialan, bagaimana orang ini bisa sekuat ini? Pangeran Bahagia menggertakkan giginya dan mengumpat pelan. Dia meraih Monan dan Li Xuanqiu lalu berbalik untuk pergi. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan token komunikasi dari tas penyimpanannya dan buru-buru berteriak, "Tetua, datang dan selamatkan aku."
Pangeran bahagia. Sebuah suara tak percaya terdengar dari ujung token. Bukankah sudah kukatakan untuk tetap di benteng dan tidak berkeliaran? Berhenti bicara omong kosong dan cepat datang. Teriak pangeran bahagia dengan cemas. Apa yang terjadi? Di mana kau? Tanya lelaki tua itu. Dekat platform pemujaan bulan, cepat. Teriak pangeran bahagia meminta bantuan. Hah? Lelaki tua itu menghela napas pelan lalu berkata, tunggu, aku akan segera memberitahu para ahli istana iblis untuk datang dan menyelamatkanmu. Ekspresi gembira muncul di wajah pangeran bahagia. Selama para ahli istana iblis bersedia membantu, dia pasti akan bisa lolos hidup-hidup. Namun, pada saat ini, wajah pangeran bahagia menegang saat ia tiba-tiba merasakan niat membunuh yang luar biasa. Seluruh tubuhnya mati rasa, pupil matanya melebar, dan ia tiba-tiba berhenti, lalu berbalik dan dengan cepat menghindar. Tepat saat ia mundur, aura pedang turun dari langit, menghantam tempat ia berdiri tadi. Aura pedang itu mendarat, meninggalkan bekas pedang sedalam sekitar 3 meter di tanah. Ekspresi pangeran bahagia menyusut, matanya dipenuhi kengerian. Rumah-rumah, tembok, dan jalan-jalan di ibu kota kekaisaran ini semuanya dibuat dengan teliti oleh keluarga kerajaan Chu, masing-masing mengandung kekuatan susunan sihir. Seniman bela diri biasa hampir tidak dapat meninggalkan goresan di jalanan. Namun serangan pedang ini benar-benar telah mengukir bekas pedang sedalam 3 meter. Ekspresi pangeran bahagia mengeras. Ia mendongak dan melihat seorang pendekar pedang yang memegang pedang tajam perlahan turun dari langit, mendarat di depannya. Lin Bai. Wajah pangeran bahagia menjadi gelap saat melihat orang ini. Ia mengenalinya, itu tak lain adalah Lin Bai, putra suci Sekte Air Surgawi. Setelah menyaksikan pertempuran besar antara Sekte Air Surgawi dan Gerbang Surgawi di Laut Cermin Air, hampir semua orang di seluruh kerajaan Chu mengenal Lin Bai. Meskipun pangeran bahagia telah tiba di ibu kota secara diam-diam, ia tentu saja sangat familiar dengan nama Lin Bai. Lin Bai menghalangi jalan pangeran bahagia dengan pedangnya, sementara Meng Qinxian muncul di belakangnya. Mereka berdua, satu di depan dan satu di belakang, menjebak pangeran bahagia. Oh sayang, kakak Lin, aku akan segera menangkap orang ini, kata Meng Qinxian kepada Lin Bai, agak terdiam, melihat bahwa Lin Bai telah bergerak. Saudara Meng, aku sangat menyadari kekuatanmu, tetapi sekarang keselamatan kedua peri itu dipertaruhkan, aku tidak bisa tinggal diam, kata Lin Bai sambil tersenyum kepada Meng Qinxian. Kemudian, Lin Bai mengalihkan pandangannya ke pangeran bahagia dan bertanya dengan dingin, apakah kau mengenalku? Petik 2. Lin Bai, putra suci Sekte Air Surgawi, sekarang menjadi nama yang dikenal luas di seluruh kerajaan Chu. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalmu? Pangeran bahagia tersenyum dingin. Hanya saja aku mengenalmu, tetapi kau tidak mengenalku. Kalau begitu, perkenalkan dirimu, agar aku juga bisa mengenalmu, kata Lin Bai sambil tersenyum. Lupakan saja, kau tidak pantas mengetahui namaku, kata pangeran bahagia sambil tersenyum. Baru-baru ini, lebih dari 100 wanita muda menghilang secara misterius di ibu kota. Apakah itu perbuatanmu? Tanya Lin Bai dengan dingin. Putra suci Lin Bai, apakah kau di sini untuk menyelidiki untuk divisi Shaoxing? Tanya pangeran bahagia alih-alih menjawab. Lin Bai tersenyum tipis dan tidak menjawab. Meng Qinxian menyeringai, lalu dengan marah membalas, cukup omong kosongnya. Jawab saja pertanyaan kakak Lin. Pangeran bahagia melirik kembali ke arah Meng Qinxian, ada sedikit kekhawatiran di matanya. Pukulan Meng Qinxian benar-benar mengejutkannya. Putra suci Lin Bai, kami selalu menjaga diri kami sendiri, mengapa begitu agresif? Kata pangeran bahagia dingin. Aku mohon putra suci Lin Bai untuk berbelas kasih dan mengampuni nyawaku. Kita masih bisa berteman di masa depan. Maaf, aku tidak tertarik. Lin Bai mengacungkan pedangnya, menunjuk ke arah pangeran bahagia, dan berkata dingin, karena kau tidak mau bicara, aku tidak akan memaksamu. Tinggalkan kedua gadis itu di tanganmu dan kembalilah ke divisi Shaoxing bersamaku. Begitu kau berada di Purgatorium, kau akan bersedia menceritakan semuanya padaku. Purgatorium? Mendengar dua kata itu, mata pangeran bahagia berkedut hebat. Tepat saat itu, gelombang kekuatan, setara dengan pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai, turun dari langit, menghantam Lin Bai dengan telapak tangan dan membuatnya terhuyung mundur beberapa langkah. Pergi, sebuah suara terdengar di telinga pangeran bahagia. Putra suci Lin Bai, kita akan bertemu lagi. Pangeran bahagia, bersama Monan dan Li Xuan Qiu, segera pergi. Lin Bai mundur beberapa langkah, memulihkan keseimbangannya, kilatan tajam muncul di matanya. Tai tingkat menengah. Jika indra Lin Bai benar, pendekar bela diri yang telah menyerangnya dan menyelamatkan pangeran bahagia tidak diragukan lagi adalah pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai tingkat menengah. Saudara Lin, apakah kau baik-baik saja?
Meng Qinxian buru-buru datang ke sisi Lin Bai dan bertanya. Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit. Meng Qinxian berkata dengan cemas, anak itu kabur. Lin Bai terkekeh, jangan khawatir, dia tidak bisa melarikan diri.